Pemirsa, Anda masih bersama kami di Tafsir Al-Misbah mengenai surah Yunus. Silakan Pak, kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Jadi seandainya setiap jiwa yang melakukan penganiayaan memiliki apa yang ada di bukan di permukaan bumi ini, yang ada di bumi ini, di permukaannya dan di perut bumi, dia miliki itu semua, pasti dia akan menebus dirinya dengan apa yang dimilikinya itu, tapi tebusan itu tidak diterima. Baru dikatakan wa asarrun nadama. Kalau diterjemahkan ini, itu artinya mereka merahasiakan penyesalan. Ada orang-orang yang mengartikannya begini, dia tidak mau dicemooh, jadi dia rahasiakan, ya kan? Itu bisa makna. Tetapi di hari kemudian itu Al-Quran menyatakan yauma tublas sarair, semua rahasia terbongkar, termasuk penyesalan terbongkar. Nah, jadi apa maknanya ini asarrun nadama? Orang yang menyesal bisa jadi penyesalannya itu dia lontarkan dalam bentuk kata-kata. Aduh, coba dulu saya begini. Ya tak? Jadi dengan kata-kata. Oke, itu bisa jadi. Jadi mereka tidak mampu lagi berbicara, seakan-akan merahasiakan penyesalan. Ada hal yang lebih baik menurut saya. Mereka itu tanpa ekspresi. Bagaimana orang kalau sedih ketahuan, benci ketahuan, senang ketahuan. Ini orang sedemikian dia menyesal sehingga sudah tidak ada lagi ekspresi di wajahnya. Asarrun nadama, mereka itu nampak tanpa pandangannya matanya layu, pandangannya pucat, ini tanpa ekspresi, sedemikian menyesal orang itu. Ketika mereka menyaksikan siksa itu, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan untuk setiap mereka itu sanksi yang adil buat mereka. Saya sering berkata, dia adil karena itu sebenarnya buah dari perbuatannya. Itu sebabnya dia wahum la yuzlamun, mereka tidak dianiaya, sedikit pun tidak dianiaya. Ala inna lillahi ma fis samawati wal ard, ala inna wa'dallahi haq. Ketahuilah bahwa milik Allah segala apa yang di langit dan di bumi. Ini ayat ingin berkata begini, Tuhan itu tidak menganiaya orang karena dia tidak butuh. Orang yang butuh itu yang menganiaya orang, ya kan? Kenapa Anda tidak bayar utang Anda menganiaya saya? Dia butuh. Orang, saya pernah katakan dalam salah satu episode orang bohong itu karena butuh atau karena takut. Jangan didik anak Anda menjadi penakut. Karena Anda didik dia akan berbohong. Terimalah apa yang dilakukannya, jangan bebani dia melebihi beban yang mampu dipikulnya. Karena kalau tidak dia bohong. Mau puasa nak. Kalau paksa dia sampai jam buka, dia takut. Waktu dia takut, kamu puasa? Iya dong saya puasa. Karena takut. Nah, Allah menyatakan tidak mungkin dia dianiaya. Karena Tuhan tidak perlu menganiaya seseorang. Itu apa dia aniaya? Tidak perlu dia menyiksa seseorang. Itu salah satu doa adalah, wahai Tuhan, untuk orang yang meninggal. Wahai Tuhan, ini hamba-Mu telah datang menghadap kepadamu. Engkau tidak butuh mengecam atau menyiksanya. Sedangkan dia membutuhkan rahmat dan kasih sayang. Tuhan tidak butuh. Inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Seluruh yang ada di jagat raya ini adalah milik Allah. Dia yang menciptakannya, dia yang memilikinya, dan dia yang mengaturnya. Ala inna wa'dallahi haq. Sungguh apa yang dijanjikan Tuhan itu pasti terjadi. Walakinna aktsarahum la ya'lamun. Tetapi kebanyakan dari mereka
yang mempersekutukan Allah, yang tidak yang tidak mempercayai hari kemudian itu sebenarnya tidak mempunyai pengetahuan, tidak tahu. Yang mereka tahu itu hanya yang lahir-lahir aja. Yang mereka tahu itu apa yang dapat terjangkau oleh panca indera mereka. Apa yang tidak terjangkau oleh panca indera, itu ada alat yang diberikan Tuhan untuk kita menjangkaunya. Alat itu hati. Anda tidak lihat ada malaikat. Tidak mampu mata melihat malaikat. Kalau mau lihat malaikat, lihat dengan pandangan hati. Anda bisa melihat. Nah, kebanyakan mereka tidak tahu karena mata mereka tertutup sehingga hanya mampu melihat hal-hal yang berada di dalam alam nyata ini. Alam gaib dia tidak lihat. Huwa yuhyi wa yumit wa ilaihi turja'un. Allah yang menghidupkan dan yang mematikan, dan kepadanya kamu akan kembali. Hidup mati. Tadi saya katakan bahwa ada ajalnya masyarakat. Oke. Allah yang menghidupkan orang per orang, Allah yang mematikannya. Karena itu ada orang yang masih mau hidup, sudah mati. Ada orang yang mau bunuh diri, masih hidup. Kenapa? Allah yang menghidupkan dan Allah yang mematikan. Masyarakat juga begitu. Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Semua ada sistem yang ditetapkannya. Nah, hidup itu apa? Hidup itu berfungsinya sesuatu sesuai fungsi yang diharapkan darinya. Itu definisi hidup. Hidup itu untuk orang-orang yang hanya melihat secara lahir, hidup manusia itu menarik dan menghembuskan nafas. Mati, terhenti denyut jantungnya. Kalau dalam bahasa agama, hidup itu berfungsinya sesuatu sesuai dengan fungsi yang diharapkan darinya. Ada tanah yang mati. Tanah yang tidak subur, yang tidak bisa menumbuhkan tumbuhan. Ya kan? Tanah yang hidup, tanah. Ada manusia yang mati. Tidak berfungsi sebagai fungsi yang diharapkan darinya. Nah, hidup, gerak, rasa, tahu, itu hidup. Semakin bebas gerak Anda, semakin banyak Anda tahu, semakin peka perasaan Anda, semakin hidup Anda. Allah yang memberi potensi hidup dan mati. Saya kira itu. Okay. Setiap manusia ada ajalnya. Allah lah yang menghidupkan dan mematikan. Dan hanya kepada Allah kita semua kembali. Kami akan kembali lagi pemirsa setelah yang satu ini. Tetaplah di Tafsir Al-Misbah. Masyarakat yang sakit apabila keburukan merajalela di sana. Penganiayaan merajalela di sana. Itu semua tanda-tanda. Dipersembahkan oleh Bank BRI.